Taib. Apakah cukup sampai situ? Belum. Apabila ada seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak, harta, dikasih harta ataupun kenikmatan yang diberikan oleh Allah banyak, contoh diberi anak, diberi harta, diberi rumah, kemudian diberi suami, maka dia tidak bersyukur. Dikasih istri yang cantik, dia tidak bersyukur, maka sungguh merugi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hei kalian, kalau kalian ku kasih nikmat, kalau kalian bersyukur, kalau kalian bersyukur tak tambah. Tapi kalau kalian gak syukur, gak dikurangi, gak diambil nikmatnya. Tapi kata Allah, adzabi lasyadid, tak adab langsung dengan adab yang luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu, ayo kita bersyukur. Dikasih harta, kita bersyukur. Setidaknya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian apa? Kalau kita sudah bersyukur, maka kita akan ditambah. Harta kita semakin bertambah. Kita sering bersyukur. Aplikasi syukur yang kedua dengan cara bersedekah. Tatkala kita banyak harta, kita sering bersedekah, sering bersyukur. Maka kalau kita membutuhkan sesuatu, nggak perlu itu kita jual motor, nggak perlu itu kita jual sawah. Karena apa? Selantiasa ditambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat, bukan dikurangi, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Dibangkrutkan bisnis kalian, dibakar rumah-rumah kalian. Ayo bersyukur. Punya rumah baru, ayo bersyukur. Diundang tetangga-tetangga, kita kasih makan, ditraktir, dibacakan suratul Baqarah bersama-sama agar supaya apa? Ini rumah jadi berkah. Itu cara bersyukurnya kalau punya rumah. Punya suami yang soleh, gagah, ganteng, banyak duitnya lagi, dan dia royal, bersyukur. Dengan cara apa? Berbakti kepada suami, taat kepada suami. Punya istri yang cantik, yang solehah, bagaimana itu? Bersyukur. Loh Ustaz, kalau punya istri yang cantik bersyukur nanti ditambah oleh Allah, istrinya jadi 2. Nggak begitu. Kalau begitu nanti ibu-ibu marah dong. Nggak bisa ini, kita nggak boleh bersyukur. Maknanya kalau laki-laki memiliki istri yang cantik, istri yang solehah, maka kalau dia bersyukur, kecantikan istrinya ditambah, senyum istri kita ditambah, kesolehahan istri kita ditambah. Bukan jasadnya, tapi boleh juga sih kalau ditambah jasadnya ya. Kira-kira mau solehahnya atau orang yang ditambah? Dua-duanya, janganlah salah satu saja. Kita cukup satu istri tapi kita yang setia, yang bagus begitu ya. Alasan Ustadz aja ini lagi di kamera, ini serius ini ya. Kemudian apa? Berusaha tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lago. Bagaimana sih kita berusaha tapi melibatkan Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil contoh, tatkala kita berusaha, baik itu seandainya kita dagang, seandainya kita itu berbisnis ikut orang, seandainya kita itu menjadi pegawai, seandainya kita menjadi dokter, tetapi dalam kita berbuat itu tidak melibatkan Allah, faqat lagho. Karena apa? Lagho itu rugi, orang itu sudah nggak berguna. Kenapa? Kalau kita berbuat sesuatu tidak melibatkan Allah, maka apa yang kita lakukan tidak dihitung ibadah. Enak loh kalau kita melibatkan Allah, kita kerja niat karena Allah, ya sudah, kita dihitung ibadah. Kalau kita dinas di mana kita niatkan karena Allah, dihitung ibadah. Bahkan kita perjalanan dinas ke luar negeri, happy niat ibadah karena Allah, maka dihitung ibadah. Bagaimana Ustadz caranya kita? Bagaimana Gus kita itu caranya melibatkan Allah di dalam usaha kita? Dengan cara apa? Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Mau kita tugas dinas, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi mau kita ibadah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita dikategorikan ibadah. Bahkan baginda Nabi mengatakan, kullu amrin dibalin la yubda' bi bismillah fahuwa abdar. Setiap perkara apapun yang kita mulai, yang kita jalankan, kita tidak memulainya dengan bismillah, maka kata Rasulullah, abtar. Maka abtar itu apa artinya? Maktu itu apa? Terputus barokahnya. Ayam itu halal, kalau kita sembelih nggak nama bismillah, haram. Oleh karena itu, banyak di antara kita amal-amal kita itu nggak melibatkan Allah, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja orang yang beramal banyak tapi nanti ditimbang, timbangannya enteng. Oleh karena itu pengen timbangannya berat. Ayo timbangan kita amal kita itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Apabila seseorang yang usaha tapi usahanya itu menggunakan modal riba,
maka dia sungguh yang lagho. Karena apa? Kalau usaha kita sudah melibatkan Allah, tetapi usaha kita itu dengan usaha yang riba, maka nggak manfaat. Kita ambil contoh. Saya sering kalau mencontohkan jual bakso, enggak lah. Sekarang jual apa? Jual somai aja, kasihan ini. Jual somai berapa? Butuh modal 5 juta. Oke, buat apa? Beli rombongnya, beli peralatannya, kemudian beli bahannya 5 juta. Oke. Kalau gitu ku kasih 5 juta, kamu kembalikan selama setahun, setiap bulannya 500.000. Maka berapa? Kalau kita hitung 500.000 kali 12 berapa? 6 juta. Minjemnya 5 juta, kembalikannya 6 juta. Berarti apa? Ada nilai lebih. Maka transaksi uang dengan uang ada nilai lebihnya, maka itu kategori riba. Maka kalau riba nggak akan berkah. Antum tahu dosanya orang yang riba itu sering saya gambarkan ada 72 tingkatan. Jangan ngomong yang tinggi, ngomong yang rendah saja. Kalau ada orang pacaran, tiba-tiba dia hamil sebelum dia nikah, aib nggak? Aib sekali. Tetapi orang yang berbuat riba, bagaimana dosanya? Yang paling rendah saja sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. Naudzubillah. Seandainya ini rombong somai itu tadi berawal dari 1, biidznillah 3 bulan kemudian sampai 10, bahkan sampai 20, sampai ratusan rombong, kita pergi haji kita tidak diterima oleh Allah. Kalau kita sedekah kita tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat riba. Oleh karena itu kalau ada orang yang berbuat riba, maka sesungguhnya dia sudah lagho. Kalau dia berusaha sesuatu, maka usahanya tidak berkah. Kalau itu tadi sesuatu yang sia-sia. Lalu sesuatu yang bermanfaat ini apa? Kalau di sini dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau seseorang itu berbuat baik, keislaman orang yang baik itu adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang lagho, sesuatu yang bermanfaat. Maknanya apa? Kalau kebalikannya, kalau kita mampu melakukan sesuatu yang manfaat, itu orang yang untung, orang yang Islamnya baik. Kita ambil contoh ya, yaitu keislaman orang yang baik itu bagaimana? Yang pertama, apabila dia sholat, setiap melakukan sholat, maka dia sholatnya dilakukan secara jamaah bagi yang laki-laki, maka dia orang yang beruntung. Berarti apa? Rezekinya besar. Apa ini? Pahalanya besar. Tadinya kalau kita lakukan di rumah 1, tetapi kalau di masjid 27. Oh, dia orang yang beruntung. Yang kedua, apabila ada seseorang yang melakukan sholat sunnah, minimal dia melakukan sunnahnya itu berapa? 12 rakaat. 12 rakaat dalam seharinya. Berapa? Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'da duhur, kemudian apa? Ba'dal maghrib, kemudian apa? Ba'dal isya. Kalau ada yang melakukan semacam ini, maka orang yang beruntung. Lah iya, orang dia apa kata baginda Nabi, barang siapa yang sholat 12 rakaat ini dalam sehari itu, maka dia dibikinkan rumah di surga. Mungkin nggak sih Allah ngasih rumah nggak ada serah terima kunci? Ya enggak lah. Kalau kita dibikinkan rumah, ya maknanya kita diserahkan kuncinya. Kalau kita serah kunci, kita berhak untuk masuk di situ. Kalau kita berhak masuk di rumah itu, maka kita apa? Maknanya kita berhak masuk surga. Ayo, sholat 12 rakaat saja. Itu tadi. Bahkan barang siapa yang sholat subuh, qobliyah subuh, maka dia mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat, apapun isinya itu. Bahkan kalau kita sholat subuh 2 rakaat itu, di rakaat yang pertama Anda membaca surat Alam Nasrah, yang kedua Alam Taro. Diingat-ingat ya, rakaat pertama Alam Nasrah, yang kedua Alam Taro, maka Anda dibebaskan oleh Allah sehari itu minimal dari penyakit. Nggak gampang sakit, aman. Ya sholat dong qobliyah. Baca apa yang pertama? Alam Taro, yang kedua Alam Nasrah. Kemudian apakah sampai situ? Apabila ada orang tidak sholat isya berjamaah, maka sungguh merugi. Apabila kata baginda Nabi, apabila seseorang yang sholat isya kemudian dilakukan sholat berjamaah, maka pahalanya apa? Ka'annahu nisful lail biqiyam. Seperti halnya dia itu melakukan sholat tahajud separuh malam. Saya ini kalau sholat tahajud lagi rajin, seandainya lagi rajin, paling banter setengah jam, paling banter, paling khusyuk 1 jam, itu udah capeknya luar biasa. Ini bayangin, sholat isya berjamaah Anda sama dengan kayak tahajud setengah malam. Kemudian apa? Siapa yang sholat subuh berjamaah,
maka ka'annahu kayak setulul lail, semalam full dia sholat tahajud. Bayangkan, lebih keren lagi nih. Bahkan siapa saja yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid setelah dia sholat subuh berjamaah sampai waktu kapan isyraq. Isyraq itu bisa dicari ya di internet. Kalau mungkin zaman sekarang, mungkin jam di bulan ini itu di bulan 4 ini April kurang lebih, kalau di Malang sampai jam 5:30. Maka kalau kita nyambung dengan sholat isyraq 2 rakaat saja, Allah memberi reward pahalanya seperti haji dan umroh. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, tamatun. Maknanya pahala haji dan umroh. Kalau kita haji, butuh modal banyak. Antrinya sekarang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan kalau kita haji yang langsung ratusan juta, itu pun belum tentu berangkat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sholat subuh, pahalanya haji dan umroh. Ya sudah Ustaz, besok ini saya nggak usah haji dan umroh. Maknanya kewajiban Anda haji tetap, tapi pahalanya dapat. Ya itulah, kalau kita sholat subuh, maka bagusnya kita kalau punya waktu yang luang sampai 5:30 di masjid, kemudian disambung dengan 2 rakaat. Kemudian apabila ada seseorang di Mekah ataupun di Madinah, tapi sholatnya di hotel, maka ini sungguh merugi. Kenapa kok merugi? Iya dong. Kenapa? Padahal kalau kita beribadah di masjid, itu di masjid biasa pahalanya 27 rakaat. Tetapi kalau kita sholatnya di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 10.000, kita asyik karena hotel kita, ya sudahlah, cukup saja ini dari sini, toh saya dengar adzannya. Jangan. Oleh karena itu, kalau kita sudah di Mekah dan Madinah, maka ayo datangi Masjidil Haram. Jangan sibuk shopping, jangan sibuk update status, jangan. Oleh karena itu, ayo kita di sana betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau di sana sungguh merugi. Saya punya teman dulu, saya telepon, ternyata dikasih tahu bahwasanya beliau lagi haji. Kemudian saya juga pas haji 2014, saya telepon, "Assalamualaikum, di mana antum?" "Saya lagi di hotel." Saya pikir, oh iya, mungkin ini baru nyampe, capek. Oke. Saya tanya lagi, "Asarnya di mana antum?" "Lagi di hotel." "Oh, mungkin belum, ini maghrib." Maghrib saya tanya, isya sampai tanya, di hotel. Besoknya subuh masih aja di hotel. Ini bukan haji mabrur, namanya haji hotel ini. Nggak boleh model begitu, eman sekali itu ya. Itulah amalan-amalan yang rewardnya besar di hadapan Allah. Sungguh kita merugi kalau kita tidak melakukannya. Kemudian termasuk sifat muslim orang yang baik, apabila dia itu menyibukkan sesuatu dengan hal-hal yang bermanfaat. Berarti keislaman seseorang itu dikategorikan baik apabila seseorang itu melakukan kesibukannya dengan kesibukan sesuatu yang baik. Maknanya kebalikannya, apabila ada orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak baik, maka keislamannya itu buruk. Ada loh orang itu sibuk betul, ditanya apa sih tujuannya, nggak jelas. Udahlah, yang penting ini, menjadi apa, tapi nggak ada kejelasan, nggak ada nilai ibadah, nggak ada nilai sosial, nggak ada yang nggak manfaat aja. Dandan pakai apa segala macam, tapi nggak ada kejelasan, pakai apa, nggak jelas. Maka kalau dia sudah semacam itu, faqad lagha, orangnya sudah merugi, keislamannya buruk pula. Baik. Kemudian anjuran para ulama yaitu memanfaatkan waktu yang luang dengan melakukan hal-hal yang baik. Kita ambil contoh yang gampang sajalah. Kita ambil contoh, kita lagi nganggur, ya sudah, kita zikir, setidaknya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nganggur itu baca la ilaha illallah. Nggak ada kok yang tahu. Ya di hati juga boleh. Kalau di mulut juga nggak apa-apa, sebagian dakwah biar ngajarin teman kita. Loh, kenapa sih kamu itu la ilaha illallah? Loh iya, la ilaha illallah itu zikir yang paling afdol. Terangkan saja. Bagaimana keafdalan la ilaha illallah? Anda lihat aja di konten-konten yang sebelumnya. Ayo, kalau nganggur-nganggur jangan ngerasain orang. Gimana teman kita yang dulu itu, Masya Allah sekarang sudah cerai loh. Ini kan kurang kerjaan ini ngomongin teman-teman kita yang enggak. Itu fakatlah kok. Ya kalau diem-diem itu zikir. Terakhir ikut campur dengan permasalahan orang lain yang mana kita tidak diminta, itu penyebab daripada kita melakukan perpecahan. Jangan sampai kita melakukan perpecahan. Karena apa? Kita itu kadang kalau orang punya masalah, kita itu kepo gitu, pengen tahu aja. Dan kalau teman kita punya masalah, bukan kita itu empati, tapi kita malah antipati. Jangan,
Kita ambil contoh, sekarang itu suka mengumbar aib kita sendiri. Kita bikin status. Coba Anda bikin status. Ya Allah, sudah memiliki hutang selama 3 bulan dan sekarang jatuh tempo 500.000. Ya Allah, berikanlah aku berikan aku keluasan rezeki. Bikin status saja begitu. Saya tanya, kalau teman Anda ratusan, 200 yang lihat status Anda, saya tanya, ada nggak di antara teman-teman Anda yang melihat status Anda? Ayo kita patungan, kita kasih orang itu yang punya utang 500.000 biar dia bisa bayar utang. Saya yakin nggak ada. Pasti ngeselin komennya. Lagian utang aja itu. Buat beli apa itu? Buat beli apalah begitu ya. Buat beli skincare aja hutang terus gitu. Ya itu. Teman kita itu malah apa? Ngapokin gitu ya. Kadang sekarang itu SMS. Apa? Seneng melihat orang susah, susah melihat orang senang. Naudzubillah. Oleh karena itu pesannya sangat luar biasa, yaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda orang yang keislamannya baik adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat atau lago. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.